Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita sudah sampai kepada hari ke-8 bulan April. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini adalah sebuah seruan yang disampaikan oleh Petrus ketika sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya turut bertanggung jawab pada saat penyaliban Yesus. Ketika mendengar khotbah Petrus, Alkitab mencatat bahwa hati mereka sangat terharu. Itu kita bisa lihat di ayat 37. Kata terharu di sini dalam bahasa yang lebih dekat berarti ada rasa penyesalan yang sangat dalam. Ada kesadaran akan kesalahan dan kekeliruan fatal yang mereka lakukan ketika mereka menyalibkan Yesus. Disinilah Petrus memberikan firman Tuhan. Bukan sekedar untuk menyadari rasa bersalah, tetapi lebih daripada itu, Petrus menyerukan pertobatan. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini, kita sering mengartikan pertobatan hanya sebagai perasaan emosional sesaat, atau sekedar ucapan maaf kepada Tuhan. Namun dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 ini, menekankan pertobatan sebagai sebuah keputusan yang keluar dari dalam hati. Keputusan yang radikal. Pertobatan adalah melepaskan kendali hidup kita dan menyerahkannya sesungguhnya sepenuhnya kepada Kristus melalui baptisan. Sebagai tanda identifikasi diri kita atas kematian dan kebangkitannya. Kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Tetapi firman Tuhan, Roh Kudus diberikan sebagai penolong, penghibur, dan penuntun kita agar kita mampu menjalani hidup yang baru. Tanpa Roh Kudus, pertobatan hanya akan menjadi beban moral. Namun dengan Roh Kudus, pertobatan akan menjadi sebuah perayaan kemerdekaan. Bagian yang paling indah dari ayat ini adalah ketika dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di era media sosial yang serba cepat saat ini, kita sering kali merasa kosong dan hampa meski hidup kita penuh dengan kegiatan dan aktivitas. Kehampaan itu adalah gema dari kebutuhan kita akan Tuhan. Refleksi yang harus kita pertanyakan dalam diri kita adalah apakah kita masih memiliki hati yang mau terharu oleh dosa. Jangan kita membiarkan nurani kita, hati nurani kita menjadi tumpul oleh karena kebiasaan duniawi. Sudahkah kita mengandalkan Roh Kudus dalam mengendalikan perjalanan kehidupan kita? Saudara, ingatlah bahwa kasih karunia hanya tersedia bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Pertobatan bukan tentang seberapa baik kita memperbaiki diri, tapi tentang seberapa besar kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, Petrus setelah menyatakan bertobatlah, dia mengatakan berilah dirimu dibaptis.
Ini menunjukkan bahwa baptisan adalah tindakan konkret untuk menyatakan perubahan hati. Dahulu bagi orang Yahudi, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus adalah pernyataan yang berisiko tinggi. Hal itu juga terjadi ketika penginjilan di Tanah Batak pada saat Nommensen menginjil bahwa setiap orang Batak yang memberi dirinya dibaptis akan mengalami pengucilan. Mereka secara terbuka memutus hubungan dengan sistem yang ada. Mereka akan dikucilkan dari para datuk. Jadi ketika mereka menyatakan kesetiaan total kepada Yesus melalui baptisan, bahwa mereka harus rela menerima risiko untuk keluar dari sistem komunitas yang selama ini mereka hidup. Dibaptis dalam nama Yesus berarti seseorang memasukkan dirinya kepada hak milik Kristus. Ini adalah tanda penyerahan hak milik. Jadi dengan dibaptis kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan yang telah menebus kita. Dalam baptisan kita tidak hanya dibersihkan dari dosa masa lalu, tetapi juga melalui baptisan kita dipenuhi dengan hidup yang baru melalui kehadiran Roh Kudus. Maka saudara-saudara, seruan ini juga menjadi relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di saat dunia yang carut marut, maka kita diingatkan untuk bertobat. Sehingga melalui pertobatan, kita akan menerima Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita rayakan kebebasan kita dari dosa karena Roh Kudus yang membebaskan. Mari kita rayakan kemerdekaan kita dari keterikatan dari belenggu dosa. Mari kita rayakan kasih karunia Yesus yang mati dan bangkit menebus dosa kita. Bertobatlah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan yang kami rasakan. Karena Engkau telah mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, dan kemudian memberikan Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Ampuni kami jika sering berjalan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kami kerendahan hati untuk mau bertobat dan selalu setia, taat pada firman-Mu. Dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.